Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah manajemen kelas paralel 3 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait topik Human Resource Management dengan judul Bagaimana Google merekrut karyawan dan mempertahankan kinerja perusahaan. Pembahasan ini akan kami mulai dengan perkenalan singkat mengenai Google, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai proses rekrutmen Google yang istimewa, dan yang terakhir adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan Google demi menciptakan iklim perusahaan yang kondusif dan nyaman untuk bekerja. Baik, langsung saja kita mulai. Dikutip dari Wikipedia, Google adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang khusus bergerak dalam bidang jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords. AdWords itu sendiri adalah sebuah produk periklanan di mana kita sebagai konsumen dapat mengatur iklan dari situs bisnis yang dimiliki. Sebagai sistem yang bergerak di bidang search engine, maka tidak heran jika pengembangan SDM yang berkualitas di Google merupakan salah satu kunci yang berperan dalam mewujudkan keberhasilan Google hingga menjadi perusahaan yang sudah diakui oleh dunia. Salah satu faktor pendukung untuk menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas adalah dengan menerapkan strategi pengembangan sumber daya manusia dan proses rekrutmen karyawan yang selektif. Dalam memaksimalkan pengembangan SDM ini, strategi pengembangan SDM yang dilakukan oleh Google diantaranya adalah melakukan pengembangan melalui sistem pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada setiap karyawan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain itu, Google juga memiliki serangkaian sistem rekrutmen yang panjang dan rumit. Hal ini bertujuan untuk menyaring SDM yang berkualitas agar bisa mengisi posisi perusahaan yang dibutuhkan. Bagaimana Google merekrut? Proses rekrutmen yang dilakukan oleh Google sangat menarik untuk dibahas. Bagaimana tidak? Seseorang bernama Max Rosset berhasil mendapatkan karir brilian di Google hanya dengan memasukkan kata kunci rahasia Google yang tepat. Pada saat itu, ia memasukkan kata kunci Python Lambda Function List Comprehension. Dan tanpa disangka, ia mendapatkan jawaban mengejutkan. Google mengajukan pertanyaan, "Kau berbicara dalam bahasa kami. Ingin mengambil tantangan selanjutnya?" Max yang merupakan mantan ilmuwan data itu pun merasa tertantang. Ia lantas menjawabnya dengan menekan ikon I want to play. Selanjutnya, ia harus menyelesaikan kuis pemrograman yang diberikan oleh Google. Ia berhasil menjawabnya dalam beberapa jam saja. Padahal Google memberinya waktu selama 48 jam. Dalam kurun waktu 2 minggu, ada sebanyak 5 buah pertanyaan yang diajukan Google kepada Max. Setelah berhasil menyelesaikan kelima soal tadi, Max diminta mengirimkan identitas dan kontak lengkapnya. Tak lama setelah itu, ia diundang untuk mengikuti wawancara pekerjaan oleh tim perekrut dari Google. Setelah mendengar cerita dari Max Rosset tadi, ada satu hal yang mungkin baru kita sadari. Sebenarnya, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung bersama Google loh. Mereka hanya perlu memilih kata kunci yang tepat dan menyelesaikan kuis yang ada. Google membuat kuis-kuis yang ada layaknya sebuah permainan dengan mengandalkan fasilitas bernama Fubar. Dengan demikian, penting bagi pelamar untuk membuktikan skill yang mereka miliki agar bisa menjadi bagian dari Google. Lalu, bagaimana Google menciptakan iklim perusahaan yang nyaman dan kondusif untuk bekerja sehingga meningkatkan kualitas performa SDM-nya? Setiap individu diberi ruang yang cukup untuk menggunakan talentanya dan melakukan yang terbaik. Berkaitan dengan hal ini, perusahaan telah melakukan keterbukaan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan lain. Perusahaan juga menekankan pada pemakaian teknologi untuk mendongkrak kinerja. Berikut adalah beberapa rahasia keberhasilan Google dalam meningkatkan kualitas SDM-nya. Yang pertama, budaya kerja yang inovatif dan ramah karyawan. Rahasia keberhasilan Google adalah budaya kerjanya yang inovatif. Budaya ini melahirkan komitmen. Beberapa hal terkait budaya kerja di Google adalah sebagai berikut. Yang pertama, karyawan yang berkomitmen, memiliki dorongan untuk berinovasi. Kemudian, kepemimpinan efektif yang memberdayakan dan berusaha menciptakan lingkungan yang saling mempercayai. Sistem insentif dan penghargaan
yang merangsang inovasi dan prestasi, lingkungan kerja yang kondusif bagi terselenggaranya pembelajaran dan pertumbuhan, kepemimpinan yang komit terhadap inovasi teknologi, dan kebijakan inklusif yang mengakomodir adanya perbedaan. Keberhasilan Google adalah karena budaya dan lingkungan kerjanya, dan SDM memainkan peran penting dalam melanggengkan keduanya. Sistem ini juga didukung oleh struktur organisasi yang dirancang untuk mengejar inovasi. SDM di Google menjaga budaya perusahaan yang kreatif dan inovatif dengan memformulasikan kebijakan yang hanya mempekerjakan dan mempertahankan orang bertalenta baik. Rahasia yang kedua adalah manajemen kinerja. Fungsi SDM di Google harus memikul suatu tanggung jawab yang besar, dan karena itu ukurannya juga lebih besar dari rata-rata. Sejak mulai pengangkatan karyawan hingga manajemen kinerja, Google memperhatikan kelebihan setiap orang dan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Penghargaan bagi karyawan yang berkinerja bagus sangat besar. Sebaliknya, akan ada penurunan bagi mereka yang berkinerja rendah. Sistem penggajiannya pun berdasarkan pada skema gaji tergantung kinerja atau pay for performance. Umpan balik 360 derajat diterapkan untuk menilai kinerja, dan penilai dapat dipilih dari seluruh organisasi. Bukan hanya orang senior, junior juga dapat berpartisipasi sebagai anggota tim penilai. Hal itu dilakukan agar orang memberikan kemampuan terbaiknya. Kemudian poin-poin penting yang harus diperhatikan pada manajemen kinerja ini adalah yang pertama, orang diberi penugasan pada bidang yang dia sukai. Kemudian setiap orang boleh untuk terus-menerus belajar meningkatkan diri. Kemudian setiap orang diberi tantangan. Dan yang terakhir, setiap orang dihargai sesuai dengan kontribusinya. Inovasi merupakan norma di Google, dan hal itu diikuti dengan berbagai aspek dalam bisnis, termasuk manajemen kinerjanya. Dan yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan. Jutaan orang memburu impian untuk bisa bekerja di Google karena alasan bahwa bekerja di sana merupakan pengalaman yang membanggakan. Kebijakan HR di perusahaan ini adalah demi tercapainya kepuasan dan pemberdayaan karyawan. Loyalitas karyawan merupakan sesuatu yang mewah untuk sekarang ini, khususnya pada perusahaan di bidang teknologi. Untuk itu, Google telah menciptakan lingkungan kerja yang mendorong pembelajaran terus-menerus. Karyawan memiliki kesempatan untuk terus belajar dan bertumbuh. Pelatihan yang ada antara lain menyangkut keterampilan melakukan presentasi, pengembangan konten, manajemen, dan kepemimpinan. Kelas bahasa dan budaya asing juga disediakan secara gratis bagi karyawan Google. Para teknisi diberi perhatian yang layak. Perusahaan memfasilitasi pelatihan yang disebut Eng-Edu, meliputi masa orientasi, pelatihan, dan mentoring yang diberikan oleh teknisi berpengalaman kepada para juniornya. Bentuk perhatian yang serius terhadap pelatihan dibuktikan oleh adanya tim yang terus membesar. Tim ini merancang program kepemimpinan di Google. Pelatihan selama 120 jam dalam setahun merupakan hal wajib bagi seluruh karyawan Google. Hal ini di atas rata-rata industri. Ada juga penggantian biaya bagi karyawan yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi. Program MS di Stanford University dirancang untuk memenuhi keinginan ahli teknik yang ingin mendalami bidang tertentu. Bahkan, perusahaan juga mengizinkan cuti hingga 5 tahun demi untuk meraih pendidikan dengan biaya penggantian hingga $150.000 bagi setiap orang. Dan keempat yang terakhir, kebijakan HR yang inovatif. Google telah menciptakan lingkungan yang menekankan pada inklusi. Perusahaan terbuka akan gagasan dari karyawan. Produk baru umumnya diluncurkan secara internal terlebih dahulu dan masukan dari karyawan diperhatikan sebagai bagian dari proses pengembangan produk. Masukan terhadap produk biasanya mengenai manfaat dan tampilan. Sebanyak 20% proyek-proyek di Google memberikan peluang kepada karyawan untuk ikut memberikan kontribusinya sebesar 20% dari waktu yang dia miliki. Sedangkan 80% waktu tetap dialokasikan untuk urusan tugas rutin mereka. Jadi, kesimpulannya adalah yang pertama, Google menerapkan cara unik dalam proses rekrutmen karyawan. Proses ini diciptakan layaknya sebuah permainan, tetapi sebenarnya ini sangat menentukan kualitas yang dimiliki oleh pelamar. Yang kedua, Google tidak hanya berfokus pada proses rekrutmen karyawan, tetapi juga berpikir bagaimana menciptakan iklim perusahaan yang nyaman dan kondusif untuk bekerja sehingga meningkatkan kualitas performa SDM-nya. Hal itu dilakukan oleh Google melalui berbagai cara,
seperti menumbuhkan budaya kerja yang kreatif dan inovatif, memanfaatkan teknologi untuk mendongkrak kinerja, menerapkan kebijakan-kebijakan HR yang inovatif, dan melakukan manajemen kinerja serta pelatihan pengembangan yang baik bagi para karyawan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.